rising to the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bagaimana juga kemarin pertemuannya? Seru kan pastinya. Apakah sudah sedikit memahami tentang Filmora yang kemarin Mas sudah kasih sedikit lah gambaran Filmora itu bagaimana? Oke. Oh ya, perkenalkan lagi, saya Noval Fadil dengan NIM 2019 3110 454, Mas anggota dari development. Oke, langsung saja, nggak pakai lama, Mas buka ya Filmora-nya. Filmora. Yang Mas pakai yaitu Filmora 9. Sebenarnya sudah ada yang terbaru, tapi Mas masih malas buat update-nya ke yang terbaru, soalnya harus nge-crack lagi, harus download lagi, itu ya mungkin lama. Oke, ntar loadingnya emang agak lama buat ngebuka aplikasi itu. Apakah oke. Sudah muncul. Oke, di sini Mas bakal jelasin. Jadi di sini tuh untuk mengatur ukuran dari kanvas atau halaman pengerjaan kita. Kasarannya begitu. Jadi di sini untuk mengatur tempat kita mengedit atau bekerja. Kalau widescreen ya seukuran ini alias ngepas dengan screen kita baik di laptop maupun di HP. Kalau Instagram sesuai Instagram, biasanya itu kalau nggak salah yang ini tuh berapa ya, yang di feed apa yang di snapgram tuh saya masih lupa. Kalau yang portrait itu ya apa yang portrait, kalau standar mungkin lebih kecil dari ini tapi dia masih bagus. Mas nggak pernah nyoba yang standar. Kalau sinema itu kayak kalian kalau lihat film-film, itu kan suka ada hitam-hitamnya di atas sama bawah. Itu ukuran sinema. Setelah itu ini untuk kita mengerjakan baru. Kalau yang ini untuk mengerjakan apa yang udah pernah kita buat. Terus di sini itu bagian kayak list apa yang pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, atau beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Itu bakal muncul di sini. Itu. Jadi langsung saja Mas buka ya new project. Di situ, di sini tuh ada banyak sekali kan. Ada pesan masuk dari Filmoranya. Di sini itu media itu tempat kita kayak apa namanya, naruh bahan yang mau kita edit. Bahan itu seperti video, suara, gambar, itu kita taruh di sini. Di Filmora sendiri sudah disediakan kalau untuk yang, tapi kalau di Filmoranya itu hanya sekedar gini aja untuk belajar gitulah. Ini untuk belajar kita. Kalau yang disediakan oleh Filmoranya itu yang sample color itu hanya warna-warna biasa gini. Ini sample color. Kalau mau gimana sih Mas untuk masukkannya? Cara masukkannya itu ada dua cara sih sebenarnya. Bisa dari sini
klik import media, terus import media file. Bakal muncul kan. Di sini misal Mas pakai yang ini deh, yang ini. Masukkan, terus ya yang ini loading. Ini proses memasukkannya. Udah muncul. Terus yang cara kedua itu tadi pakai tanda plus yang ada di tengah sini tadi. Itu bisa juga, atau klik kanan di bagian sini terus klik import, sama aja. Yang cara ketiga itu dengan cara diseret, di drag. Jadi cari dulu tempat filenya, misal Mas pakai itu yang tadi tugas itu, Mas simpan di sini kan. Nah ini kan ada banyak, ini kan tipe video MP4 loh. Ini JPG gambar berarti. Kalau yang audio kebetulan di folder ini nggak ada, adanya di folder lain. Untuk itunya tinggal seret saja. Jadi ini tinggal diseret, terus ke Filmora kan. Udah muncul deh. Untuk memulai ngeditnya tinggal ini klik sekali, terus dimasukkan, terus dilepas. Ini muncul peringatan toh. Muncul peringatan begini itu nggak usah khawatir, ini hanya peringatan perbedaan di sebuah video sama project kita atau lembar kerja kita. Jadi di video ini itu dia FPS-nya segini. Ini yang di video yang kita seret tadi, yang Mas seret tadi itu FPS-nya segini. Kalau yang udah Mas setting itu segini, hanya beda di FPS-nya saja. Kenapa Mas pilih yang 25 fps? Karena kalau 25 fps itu lebih ringan, baik waktu pengerjaan maupun waktu ngerender. Sebenarnya 25 ataupun 60 itu nggak jauh beda sih menurut Mas. Cuman kalau 60 itu kalau nggak salah lebih jernih lagi videonya. Cuman itu memberatkan laptop kita untuk kinerjanya nanti, baik waktu ngedit maupun waktu ngerender. Makanya Mas pilih yang 25. Kemarin Mas sempat render pakai yang 60 fps, itu laptop sampai nge-freeze, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya Mas matikan paksa. Jadi terus habis itu Mas waktu render Mas ubah FPS-nya jadi 25, jadi 30. Setelah itu di sini tuh ada tools-toolsnya. Ini itu untuk, jadi kalau merah-merah gini tuh dia kan kadang itu untuk belum di render. Jadi di rendernya itu maksudnya di render untuk di sininya sendiri, bukan untuk dilihat setelah diedit. Itu untuk yang kedua. Kalau ini itu untuk menandai, marker itu untuk menandai. Tuh dia kan ada markernya tuh di sini. Ini kasih marker lagi tuh. Kalau yang ini itu untuk merekod suara kita. Jadi untuk merekod suara kita. Ctrl Z dulu untuk menghapus marker tadi. Terus lalu yang ini itu Mas kurang tahu, soalnya Mas belum pernah nyoba kalau yang ini. Kalau yang ini itu untuk menzoomkan sesuai jumlah bahan yang kita masukkan ke sini. Ini kan cuma satu, jadi dia masih besar toh. Coba kalau dua, Mas masukkan video yang kedua. Mas klik lagi ini. Dia bakal lebih mengecil lagi. Itu. Ini untuk zoom in, zoom out ya seperti biasa. Terus ini ada tools untuk menghapus. Menghapus bisa diklik sekali ini, terus klik hapus ini. Atau klik tombol delete
di klik tombol delete di keyboard kalian. Nah, terhapus kan. Nah, ini tinggal diseret lagi, masukkan lagi. Nah, untuk kalau yang ini itu untuk ngecrop. Jadi untuk ngecrop itu apa namanya? Ngecrop durasi. Tuh. Diseret dia akan nyala. Misal Mas klik. Nah, kalau ada pembatas gini, berarti dia udah ke crop. Nah, sebenarnya bisa juga lewat sini. Ini tombol crop juga ini. Nah, tinggal diklik. Nah, dia udah potong durasinya. Potong gitu. Atau bisa juga kalau lewat keyboard itu klik ininya dulu, terus klik Ctrl B, Ctrl B, tuh potong kan. Nah, begitu. Terus ini itu untuk crop ukuran dari ininya. Nah, coba ya Mas klik ya. Ini klik. Nah, ini bisa diklik. Nah, tuh. Dia akan potong seukuran ini. Kalau yang pen and zoom itu seperti kita membuat animasi zoom in zoom out secara manual, bukan lewat dari bantuan si Filmora-nya. Jadi kita membuat secara ya nggak manual banget sih. Jadi ya intinya gitu, untuk membuat transisi zoom in zoom out secara sendiri gitu. Itu kita cancel. Kalau yang ini untuk durasi. Jadi durasinya itu bisa dicepatkan atau dilambatkan. Bisa juga untuk nge-freeze itu untuk apa namanya, membuat diam frame ini gitu. Terus lagi ini itu untuk mengatur dari warnanya si video. Nah, jadi kan kalian pernah lihat itu kan apa sinematik video. Nah, dia ngaturnya lewat sini. Oh, ini untuk mengaturnya. Bisa juga kalian cari apa namanya, template namanya color grading ini. Kalau menurut Mas ya, namanya itu color grading. Nah, kalian bisa cari template color grading di YouTube. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke sini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat ngaturnya bagaimana supaya bagus gitu. Tapi kalau mau bereksperimen ya silahkan, bisa lihat sini juga. Gitu. Terus selanjutnya kalau untuk Mas misal mau ditumpuk videonya, nah, gimana caranya? Untuk menumpuk videonya gampang, tinggal misalnya yang ini kan sejajar kan, tinggal diatasin, seret. Nah, udah kan, jadi dia langsung di atasnya ini bisa berguna untuk kita presentasi PPT. Jadi gini, yang bawah itu misalnya Mas kasih contoh saja. Ini kan ada nih slide ini. Nah, slide itu yang Mas kasih nama untuk slide PPT. Ini kan filenya JPG ya. Nah, itu tinggal di drag, terus dimasukkan. Oke, jadi deh. Terus gimana caranya Mas? Nah, caranya itu ini diseret ke atas dulu. Habis itu ini ditaruh bawahnya. Nah, oke, bentar Mas panjangin dulu durasinya biar sama. Nah, loh Mas kok apa namanya, masih yang masih besar. Nah, caranya itu ini tinggal diklik 2 kali. Nah, sampai muncul gini kan. Nah, di sininya bakal muncul ini untuk mengecilkan atau membuat besar dari framenya video si Mas ini, teman Mas itu. Nah, tinggal dikecilkan, seret. Nah, habis kecilkan
kita tinggal atur aja mau ditaruh di mana. Nah, begitu. Tuh, kita tinggal atur mau taruh di mana, si posisi frame yang ini itu ada di mana. Terus itu tinggal diklik oke deh, selesai. Nah, selesai toh. Ini berguna buat kalian kalau bikin video untuk presentasi. Kan ada toh tugas kalian membuat video presentasi matkul etika. Nah, matkul etika kan pasti disuruh buat video juga. Nah, itu biasanya gini. Jadi ini PPT-nya, ini apa namanya? Ini video kita. Jadi nggak perlu kita capek-capek ngerekam PPT gitu, nggak perlu. Jadi cukup di PPT itu kita slideshow kan dulu, habis itu baru kita screenshot. Habis di screenshot baru kita edit di aplikasi ini. Tuh. Nah, misal ini selanjutnya misal ini kan ada 3. Nah, ada 3 kan, terus kok kesalahan gitu, salah naruh misal. Terus habis itu kita balikin lagi ke posisi awal. Nah, kok masih ada ininya. Nah, cara ngapusnya itu klik di bagian sini, klik kanan, habis itu pilih yang delete empty tracks. Nah, pilih ini. Oh, sudah deh, selesai. Nah, begitu. Di Filmora sendiri, selain itu, ini bagian media. Selain itu ada audio, tulisan atau titles, transisi, efek, sama elemen. Elemen ini mungkin kayak GIF, ya, GIF. Jadi gambar-gambar bergerak gitulah. Nah, banyak toh. Ini salah satu keunggulan dari Filmora. Kalau sebenarnya mungkin di aplikasi lain juga begitu, cuman ya ada ada bagiannya sendiri juga, tapi ya ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Cuman Filmora agak sedikit banyak dari aplikasi yang lain setahu Mas gitu. Nah, untuk audio Filmora ya menyediakan lagu-lagu juga di sini. Oh ya, ini gambar download ini tinggal download aja kalian. Jadi misal butuh lagu ini tinggal double klik sampai muncul ini, dia bakal download sendiri. Tapi kalau ditutup itu dia bakal hilang. Ya karena kita pakai aplikasi bajakan, jadi dia bakal hilang, nggak 100% tersimpan gitu loh. Itu kelemahannya karena kita pakai aplikasi bajakan. Selain itu, Filmora juga menyediakan beberapa efek backsound seperti ini. Nah, terus ini dan masih banyak lagi. Oh ya, kalau untuk kita mau mereview dulu mau mana yang dimasukkan terlebih dahulu. Misal ini tadi kan ini bingung ini yang mana dulu ya yang aku masukkan. Kok namanya nggak urut sih? Nah, itu caranya. Untuk mereviewnya dulu itu double klik ini. Nah, dia bakal muncul di sini. Saya Primadilingga dengan NIM Tuh untuk 2019. reviewnya. Terus selanjutnya kita ke titles. Nah, di titles ini ada banyak sekali. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Di Filmora juga sudah disediakan untuk opening yang bagus-bagus. Nah, Mas juga kadang make template opening yang ada di sini. Jadi nggak perlu repot-repot buat lagi sih. Tapi kadang Mas juga kadang cari tutorial di YouTube untuk bikin video opening ataupun nutup atau closing. Nah, tuh. Ini ada banyak tuh. Di sini juga bisa ngasih subtitle, tinggal kita sesuaikan aja panjang durasinya. Caranya itu kita klik satu klik, terus kita seret. Nah, dia bakal muncul.
tuh muncul. Ini tinggal kita panjangkan atau pendekkan sesuai ukuran video kalian. Terus habis itu yang kedua yaitu kalau kalian misal mau bikin bikin video opening, nah pakai yang ada di sini. Itu caranya tinggal diklik ini sekali. Nah ini kan untuk mereviewnya ya, double klik dulu. Nah ini kan kayak gini, ntar agak lemot. Nah ini kan kayak gini. Setelah itu diseret ke sini, terus ini kita seret dulu. Nah habis itu ini tinggal di double klik. Nah ini jadi kita tinggal ngatur aja tulisannya di sini. Ini untuk ngatur tulisan, ini fontnya, ini gaya apa namanya, gaya fontnya ya kayak kita mengatur di Word aja gitu. Nah kalau di Advance ini bakal lebih banyak lagi. Kita juga bisa ngatur animasinya, terus kita juga bisa ngatur kapan dia harus, nah ini kan ada efek-efeknya toh. Nah kapan dia harus muncul, kapan dia harus keluar, nah itu bisa kita atur di sini. Nah ini kita bisa atur ininya. Nah, kalau nggak mau ribet-ribet ya pakai yang sesuai yang sudah diaturkan dari Filmoranya gitu, jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, misal ini Mas kasih nama Mas sendiri deh. Di sini Naufal kepanjangan kan, sesuaikan aja. Nah, klik yang kedua, terus ininya bentar, klik yang kedua, terus Fadil. Nah, ini kan nggak lurus toh, tinggal kita klik ini sampai ada tanda panah gini, klik sekali, terus habis itu kita arahkan, bisa pakai tanda panah di keyboard atau kita geser-geser pakai mouse gitu. Itu untuk titles ya, penjelasan singkat untuk titles. Untuk transisi ini untuk mengatur apa ya, perpindahan dari satu video ke video lainnya. Misal contoh ini Mas hapus dulu ya semuanya ini. Nah, misal Mas sisa ini juga Mas hapus, Mas masukkan lagi. Nah ini kan ada dua video. Nah, gimana sih caranya biar agak rapi sedikit waktu perpindahannya? Kalau ini kan kayak simple, kayak monoton gitu ya, thread monoton kan. Nah ini kita bisa tinggal atur cara reviewnya juga kayak tadi, kayak mereview video yang mau kita masukkan ke lembar kerja. Klik dua kali, nah dia bakal munculkan itunya, contoh-contohnya tuh. Ada banyak di sini, tinggal kalian pilih saja, sesuaikan gitu. Nah, misal Mas pakai yang ini deh. Nah, ini Mas taruh tengah. Dia bakal jadinya kayak gini. Entah. Tuh, begitu. Itu bakal jadinya kayak gitu. Tapi kalau kita taruhnya di awal video, misal kita taruh awal di video, itu bakal jadinya kayak gini. Bentar. Tuh. Seperti itu. Jadi sesuaikan yang pertama kreasi kalian aja gitu. Lalu yang kedua organisasi atau sesuaikan sesuai cara kalian di YouTube gitu kan. Kadang ada tuh cara-cara di YouTube, cara bikin transisi yang keren-keren. Pasti kalian kan pernah lihat sinematik. Nah tuh bisa belajar juga di YouTube. Nah itu untuk yang efek, ini bisa efek seperti efek warna tadi, color grading. Nah ini untuk efek warna. Kalau ini itu, nah ini efek warna tuh banyak sekali di sini.
tinggal kalian pilih. Nah, yang sinema itu bakal seperti ini. Ntar Mas taruh misal di sini yang di atasnya. Kenapa kok Mas taruh di atasnya? Soalnya ini kan efek, jadi harus di atasnya. Tapi bisa juga di sini sih. Oh, nggak bisa ternyata. Jadi harus di atasnya. Kita panjangkan tuh. Tuh, jadi ini yang dimaksud sinema. Di atas sama bawahnya ada. Gitu. Terus untuk elemen itu ya seperti tadi yang Mas jelaskan. Efek, bukan efek. GIF. GIF atau gambar berjalan. Itu banyak sekali tuh, ada pesawat, ada pisang itu. Jadi sesuaikan dengan kreasi. Untuk split screen ini, split screen itu seperti begini. Sebenarnya bisa cara manual atau pakai cara ini juga bisa. Jadi intinya kayak gini split screen itu. Ini kan kalau Mas tumpuk gini kan jadinya yang lebih besar itu yang ada di nomor 2 karena dia ada di apa namanya, kalau di Photoshop itu layer bagian gitu, jadi dia ada di bagian kedua, jadinya dia lebih menonjol gitulah intinya. Untuk caranya split screen yang ini kalau secara manual itu seperti tadi, ini diklik 2 kali terus ini diginikan, misal ini Mas buat ginilah gepeng ya nggak apa-apa, cuman contoh aja. Terus habis itu yang ini juga diklik 2 kali. Nah, ada tanda begininya, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini namanya split screen. Atau juga bisa dengan cara ini. Tuh. Gitu. Terus untuk menyeting resolusinya di mana, Mas? Untuk menyeting resolusinya itu di sini. Klik file, klik project setting, pilih yang ini. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus untuk rendernya itu klik export. Bentar, agak lemot. Nah, ini tinggal sesuaikan kebutuhan kalian. Tapi biasanya yang bisa diputar di laptop ataupun HP itu biasanya Mas pakai yang MP4. Nah, ini untuk tempat menyimpan kita di mana videonya. Nah, ini untuk resolusinya gitulah, untuk kualitas videonya. Ini untuk kualitas videonya, jadi untuk kualitas video sama untuk ukuran dari si videonya, untuk ukuran kanvasnya ini. Nah, kita bisa atur di sini, klik OK, nanti tinggal klik ekspor gitu. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Mungkin segitu dulu dari Mas. Apabila ada kurangnya, apabila ada salah kata, Mas mohon maaf. Kalau belum mengerti bisa PC Mas saja, cari nomornya di yang grup UPKM Komptif, nama Mas Noval Fadil. Mau tanya-tanya apapun tentang software-software yang pernah diajarkan bisa, insya Allah Mas bakal jawab sebisa Mas. Kalau nggak bisa jawab berarti Mas belum tahu atau belum pernah mencobanya tuh. Oke, sekian dulu dari Mas. Saya Noval Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.